sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasilil al imamil muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa rawal Bazzaru marfu'an innal mu'mina iza hadara atathul malaikatu bihariratin fiha miskun wa dabair wa raihan ay jumlatun minhu fatasillu ruhahu kama tasillu sya'arata minal ajin. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan pagi kali ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan dengan sebab kita kumpul di subuh Jumat, subuh yang paling istimewa, mudah-mudahan segala doa-doa kita dikabul oleh Allah. Harapan-harapan kita dikabul oleh Allah. Allah senantiasa selalu memudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan kita di dunia maupun urusan kita di akhirat. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kembali kita membaca kitab pedoman kita pagi kali ini. Di sini pengarang kitab menukil salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan redaksinya warawal Bazzaru marfu'an, dan telah meriwayatkan Imam Bazzar hadisnya marfu. Ya, jadi hadisnya marfu artinya hadisnya ini sampai kepada Rasulullah. Itu namanya marfu. Ya, jadi hadis langsung ya sampai kepada Rasulullah. Sebab nanti hadis banyak tuh. Ada marfu, ya, ada maktu. Ya, kalau maktu terputus. Kalau ini marfu, ya sampai kepada Rasulullah. Kata Rasulullah dalam hadisnya, innal mu'mina iza hadara atathul malaikatu bihariratin. Sesungguhnya orang mukmin apabila sudah hadir kematian, artinya sudah sakratul maut, itu namanya sudah hadar. Ya, jadi udah saat-saat genting. Ya. Jadi rohnya udah ada di tenggorokan. Kan udah dikit lagi dari sini udah dicabut, Pak. Dari kaki terus udah dicabut. Ya, ditarik sama malaikat Israel, malakul maut, qabidul, ya ruh pencabut nyawa. Ya, udah sampai sini namanya udah tenggorokan, udah hadar namanya. Nah, saat itu atathul malaikatu, maka orang mukmin itu didatengin sama malaikat-malaikat rahmat. Ya, sama malaikat-malaikat rahmat. Bawa apa tuh malaikat rahmat? Biharirati, bawa kain sutra. Kain sutra halus, lembut. Ya, jadi yang dibawa itu kain sutra yang halus, yang lembut. Fiha miskun wa dabair wa raihan. Nah, di dalam kain sutra itu ada macam-macam minyak yang harum, yang wangi. Ya, misik, dabair, raihan. Ai jumlatun minhu, itu satu jumlah minyak-minyak yang enak, yang disenangi. Ya, Nabi itu paling senang sama parfum misik namanya. Nah, itu nanti ya di dalam kain sutra tersebut ya ada berbagai macam minyak ya wangi yang sangat harum. Misik, dobair, raihan, itu jenisnya. Ya, jenisnya. Ada misik, ada dobair, ada raihan. Kemudian fatasillu ruhahu, lalu malaikat maut itu akan mencabut ruhnya orang yang mukmin tadi. Dicabut. Dia nyabutnya, nariknya lembut. Kama tasillu sya'rata, sebagaimana dia menarik satu helai rambut minal ajini, dari adonan. Dari adonan. Jadi itu kalau ada adonan tuh, adonan roti, adonan apa aja dah.
Ya, ada rambut di situ, ditarik. Lembut. Ya. Sebab adonan kan masih apa? Ya, masih lembek, lembut, ada rambut ditarik. Nah, begitulah orang mukmin ketika dicabut rohnya diumpamakan seperti ya malaikat sedang mencabut rambut yang ada di adonan. Jadi ini diumpamakan nih adonan nih tubuh. Ya, ini roh ditarik. Terus dengan lembut, dengan penuh santun, dengan penuh sayang. Kenapa? Orang beriman. Tuh, orang beriman begitu, masya Allah. Ya, kain kapannya udah disiapin tuh, kain sutra. Ya, hariroh, kain sutra. Di dalam kain sutra itu ada macam-macam minyak yang sangat harum. Di antara misik, dobair, raihan. Nah, seperti itu. Wa yuqalu, kemudian diucapkan tuh, gimana ngucapinnya malaikat, enak bener. Ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji radiyatan mardiyatan anki ila ruhillahi wa karamatihi. Tuh, indah banget ungkapannya. Ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji, keluar, radiyatan mardiyah, penuh dengan redo dan dapat diredoi, anki, daripada kamu, ila ruhillah, ya, kepada ruh Allah, dan juga kepada karomah, kemuliaan Allah. Artinya ruhillah ay rahmatihi, rahmat Allah. Jadi ini ya ruh disebut dengan an-nafsul mutmainnah, ya, suruh keluar, ya, penuh dengan redho Allah. Ya, kenapa? Karena ini akan kembali kepada rahmat dan baiknya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi ila ruhillah wa karamati itu maksudnya ila rahmatihi wa ihsanih, kepada rahmat Allah dan kebaikan Allah. Masya Allah, seperti itu. Faiza kharajat ruhu, kalau ruhnya udah keluar tuh, wudiat ala zalikal miski wa rohan, maka akan diletakkan di atas ya apa tadi, kain sutra yang memang sudah pelopori atau dibumbui, udah diminyaki dengan misik dan raihan. Summatuyat alaihil hariratu, kemudian sutranya itu dilipat. Wa zahaba biha ila illiyin, kemudian dibawa pergi menuju illiyin. Tuh, begitu Pak. Ya. Jadi saya ulangi. Jadi ketika ya orang-orang yang mukmin, orang-orang solih yang istiqomah mau meninggal dunia, ya itu nanti saat-saat udah hador, saat-saat ruhnya udah ditenggorokan, didatengin sama malaikat. Malaikat bawa kain sutra, ya, yang sudah dipenuhi dengan minyak-minyak yang sangat harum, contohnya misik. Nah, kemudian dicabut ruhnya seperti dia mencabut rambut yang ada di adonan, sambil diucapkan ayyatuhan nafsul mutmainnah. Makanya ada ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kan ada ya ayat begitu. Nah, itu cerita tentang orang yang begitu istimewa, orang beriman. Wahai jiwa yang tenang, ayo keluar penuh dengan ridha Allah menuju rahmat Allah. Nah, nanti keluar dari rohnya, udah disiapkan tempatnya, kain ya yang merupakan indah sekali, kain sutra yang sudah penuh dengan minyak misik raihan. Nah, kemudian dilipat itu ya sutranya, terus ya diajak pergi menuju ke illiyin. Nah, illiyin itu ada tempat rohnya buat orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, yang senantiasa istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Kalau udah di illiyin tuh udah Masya Allah, kumpul tuh roh-roh orang baik, orang-orang istimewa. Di mana? Di illiyin. Nah, sekarang kebalikan. Kalau orang kafir, gimana orang kafir? Wa innal kafiro, dalam hadis ini ya dijelaskan kembali, dan sesungguhnya orang kafir iza hadara, apabila sudah hador, artinya udah sakratul maut. Orang kafir kalau udah datang
mau kematian udah sakratul maut, atathul malaikatu, maka orang kafir itu akan didatengin sama malaikat bimishin fihi jamratun, ya dengan satu kain yang kasar. Kalau tadi kain sutra, kalau kain sutra halus, ya kan? Makanya di dunia kita belum boleh dulu pakai sutra, nggak boleh. Orang laki itu nggak boleh pakai kain sutra. Ya, biarin aja nanti di sorga. Ya nanti di sorga. Bahkan belum masuk sorga aja, ketika orang mukmin mau ya meninggal dunia itu udah disiapkan kain kafannya kain sutra sama malaikat. Nah kalau orang kafir lain lagi, udah disiapkan kain kasar. Kainnya kasar. Kagak enak itu. Ya, kain kasar. Terus udah begitu fihi jamratun. Di dalam kain kasar itu udah diisiin sama barah-barah api neraka. Tuh. Mau dibungkus sama kain yang kasar. Di dalam kain kasar itu udah diisiin apaan? Bara api. Tuh, lah bara api, masya Allah. Makanya orang kalau nyate pakai bara api ya. Nah begitu dipanggang, masya Allah. Ini baranya bara api neraka. Nah itu begitu bapak ibu. Kemudian patun zauruhu, dicabut ruhnya tuh orang kafir, naz'an syadidan, dengan cabutan yang keras. Cabutnya tarik aja, ya disentak aja gitu. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Wa yuqalu, kemudian dikatakan kepada orang kafir tadi, ayatuhan nafsul khabithah, jiwa yang jelek, jiwa yang kotor, jiwa yang banyak dosa, yang durhaka, ya yang kupur, yang tidak percaya kepada Allah, ukhruji sakhitatan maskhutan alaika ila hawanillahi wa azabihi, silakan keluar dalam keadaan dapat murka dan dimurkai. Tuh, jadi murka Allah ada, ya dimurkai itu alaiki atas kamu, ya menuju kepada kehinaan dan azabnya Allah. Kalau tadi menuju karomah kemuliaan Allah dan rahmat Allah. Kalau ini orang kafir dikeluarin mau menuju apa? Murkanya Allah, sehingga nanti dihina dan dia diazab. Faiza kharajat ruhuna, sekarang kalau udah keluar dari rohnya, udiat ala tilkal jamrati, maka diletakkan di atas barah tadi, di atas kain yang kasar yang sudah ada barah api nerakanya. Nah setelah itu payut wa alaihil masuk, dibungkus dah tuh, dilipat dengan kain kasar tadi. Summa yazhabu bihi ila sijjin, kemudian diajak pergi menuju sijjin. Tempatnya namanya apa Pak? Sijjin. Kalau tadi orang beriman tempatnya apa? Illiyin. Beda tuh. Ada illiyin, ada sijjin. Kalau orang-orang baik enak banget ada illiyin. Ya, orang-orang yang tidak baik, yang durhaka sama Allah, yang ingkar sama Allah, enggak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, atau banyak dosa, banyak maksiat, ya itu nanti akan ditaruh di tempatnya namanya apa? Sijjin. Nas'alullaha husnal khatimah. Kami minta kepada Allah supaya husnul khatimah. Amin ya. Amin. Ini doanya ya pengarang kitab. Beliau ini seorang wali min auliyaillah. Ya, jadi insyaallah doanya dikabul. Ya, makanya kita nih beruntung kalau baca nih kitab dapat doanya nas'alullaha husnal khatimah. Ya, ya Allah, kami minta supaya kami ini dapat husnul khatimah. Amin. Ya, artinya akhir yang baik. Wal mauta alal Islam. Kemudian kita juga minta sama Allah supaya kita mati dalam keadaan Islam. Lana nih buat kita semuanya. Buat pengarang kitab yang lagi nulis kitab saat itu, buat kita yang lagi membaca. Ini kita baik yang bawa kitab, yang kagak bawa kitab, kan semuanya dengar. Ya, lana berarti kita masuk semuanya. Masya Allah. Ya, lana buat kita semuanya. Terus baru walil hadirin, bagi orang yang hadir, yang ada, wa jami'il muslimin, dan buat semua orang-orang Islam. Amin. Terimalah ya Allah. Tuh amin artinya istajib. Terimalah ya Allah.
Babu ma jaa fi talaqil arwahi fis samai wassuali an ahlil ardi wa ardil a'mali. Ini bab menerangkan sesuatu yang datang keterangannya tentang ruh-ruh itu akan bertemu nanti di langit dan diminta dari keluarga-keluarga yang ada di bumi, dan juga ya dia akan diperlihatkan amal-amalannya. Jadi nanti ruh-ruh manusia itu akan bertemu di mana? Di atas langit. Nah, makanya ruh orang kalau udah meninggal dunia diangkat ke atas langit, ke atas. Itu yang saya sampaikan dulu ya, bahwa rata-rata matanya pasti ngelihat ke atas, karena ngeliatin ruhnya dibawa ke atas. Nah begitu. Jadi nanti tuh ruh-ruh pada kumpul, mereka masing-masing sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalau kelompok yang baik-baik ya turut-turut mereka yang baik-baik. Sama seperti di dunia. Kita kan begitu, punya teman majlis. Ya kita suka hadir di majlis, ya teman kita orang majlis semuanya nih. Orang-orang suka hadir. Nah kalau yang suka maksiat, ya mereka kumpul di tempat yang maksiat. Ya mereka di situ dah tuh. Ya, itu roh juga begitu, sama. Jadi nanti mereka pada kumpul di mana? Di atas langit. Dan dia nanyain tentang ahlil ardi, bagaimana yang ada di bumi. Nanya tuh, ada roh baru cabut naik ke atas. Itu roh yang di atas nanya, itu keluarga saya bagaimana kabarnya? Tuh. Yang di bumi, an ahlil ardi, tentang yang ada di bumi. Ditanya, ya bagaimana saudara saya, anak saya bagaimana tuh? Ditanya, oh alhamdulillah rajin ngajinya, wah demen dia, alhamdulillah seneng banget, tuh begitu. Kalau dibilang, wah itu anak sekarang udah parah banget udah, ya kagak sholat, kagak taat sama Allah, sedih dia sedih. Nah seperti itu. Jadi wa'ardil a'mal, jadi amal-amalan diperlihatkan. Makanya kita kalau pengen ngasih kebahagiaan buat orang tua kita, ayo tunjukkan amal-amal kebaikan selalu. Sebab kita selalu dipantau. Kalau ada yang meninggal dunia, bapak, ibu, saudara, nanti itu ketemu di langit, mereka pada cerita tuh, roh itu cerita. Nah ditanyain, bagaimana tuh keluarga saya? Bagaimana tuh jamaah mushola Nurul Iman? Nah begitu. Ya Allah, ditanya, oh alhamdulillah, ya semakin baik, senang dia. Alhamdulillah, pada senang tuh mereka. Tapi kalau beritanya kagak enak, sedih dia. Makanya jangan sampai kita memberikan kesedihan buat mereka, ya orang-orang tua kita, ya guru-guru kita yang memang mereka sudah ya meninggal dunia. Beri kebahagiaan supaya beritanya enak, senyum mereka semuanya. Nah itu deh. Ya, jadi an ahlil ardi wa ardil a'mal, ya tentang penduduk bumi dan tentang amal-amal yang akan diperlihatkan. Rawa Abdullah ibn al-Mubarak, telah meriwayatkan Imam Abdullah bin Mubarak an Abi Ayyub al-Ansari, dari sahabat Abu Ayyub al-Ansari al-Madpuni Kharijal Madinah. Dia sahabat Ansor, tapi dikuburkannya ya Kharijal Madinah, di luar Madinah, Al-Qistontiniyah. Ya, dia ya dikuburkannya di Qistontiniyah. Ya. Jadi bukan di Madinah. Siapa namanya? Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi dia termasuk orang Madinah, sahabat Nabi, makanya disebut Ansor. Kalau orang Mekah sahabat Nabi disebut Al-Muhajirin. Jadi ada Al-Muhajirin, ada Al-Ansor. Tapi walaupun dia orang pribumi Madinah, orang Ansor, waktu dikuburkan di luar ya Madinah. Annahu kana yaqulu, bahwasanya beliau Abu Ayyub Al-Ansari berkata, iza kubidat ruhul mukmin. Ya ini hadis nih, ya riwayat daripada Abdullah bin Mubarak yang datangnya dari Abi Ayyub Al-Ansari. Ya Rasulullah berkata begini, iza kubidat ruhul mukmini, apabila roh orang mukmin udah dicabut, talaqaha ahlur rahmati, maka nanti akan ketemu dengan penduduk-penduduk yang penuh dengan rahmat dari Allah, min ibadillah, dari hamba-hamba Allah. Berarti di atas langit.
Rohnya itu akan ketemu. Ya, itu termasuk ahlur rahmah. Ya, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kama talakaunal basyira, sebagaimana kamu bertemu kepada orang yang memberikan kabar gembira dari dunia di dunia. Sama tuh. Kita ya lagi nunggu-nunggu orang yang akan memberikan satu kabar-kabar gembira. Masya Allah, senang banget. Dia datang, gimana kabarnya? Oh enak, begini. Senang tuh dia, bahagia banget. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di dunia kan begitu. Kita kalau dapat kabar senang, dapat kabar gembira, enak gak kira-kira? Enak. Tapi kalau dapat kabar kagak enak, hati, ya duh gimana? Ya Allah. Nah begitu tuh. Sama. Mereka juga begitu. Ya, kalau mereka ketemu, kemudian nanti ruh itu memberikan kabar terkait hal-hal yang menyenangkan, ya maka mereka akan senang bahagia. Ya, payuk baluna alai, maka mereka akan disambut dengan baik. Ya, itu begitu. Fayaqulu ba'duhum li ba'din, maka berkata sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, unzuru akhakum hatta yastariha, lihatlah tuh saudara kamu sehingga dia istirahat. Fa innahu kana fi karbin syadidin, karena dia itu katanya dalam kesusahan yang sangat berat. Qala, lalu ia bilang, fayaquluna, maka mereka berkata lahu kepada ya Bashir tadi yang memberikan kabar, ya, ma fa'ala fulan, apa yang dikerjain sama fulan tuh. Dinanya. Ya, kan ketemu tuh, karena baru ketemu, ya, gimana tuh kabarnya si fulan, gimana kabarnya? Ma fa'alat fulanatun, gimana kabarnya fulanah? Fulanah ngerjain apaan sekarang? Apa yang dikerjain aja sama fulan? Ya laki. Apa aja yang dikerjain sama fulanah? Kalau perempuan. Hal tazawajat amla, sampai begitu tuh. Apakah dia udah beristri atau belum? Sampai begitu ditanya juga. Ya, misalnya dia punya saudara perempuan, itu ya yang perempuan sekarang udah nikah belum? Kalau dia punya anak laki, itu yang laki udah nikah belum? Sampai itu ditanya. Ya, bayangkan itu. Ya, jadi kalau yang meninggal suaminya, ya mungkin ditanya, itu istri saya udah kawin lagi belum? Itu ditanya. Ya, kalau yang meninggal itu ya seandainya perempuan istrinya, ditanya lagi, itu suami saya sekarang udah kawin lagi belum? Itu ditanya. Masya Allah. Hal tazawajat amla. Tuh, apakah si fulanah udah menikah atau belum? Sampai hal-hal yang begitu ditanya. Ya, sama ya orang yang baru datang, dia baru meninggal, rohnya diangkat ke atas langit, ketemu dia di sana. Nah, seperti itu. Fa iza sa'aluhu 'anir rajuli, maka apabila mereka bertanya kepada orang tadi tentang seorang qad mata yang udah meninggal dunia, fa yaqulu lahum qad halaka. Nah, kalau seandainya dia udah meninggal dunia, ditanya, "Oh, dia udah meninggal." Nah, begitu. Ya, mungkin rohnya nggak ketemu sama dia. Emang apa? Ya tempatnya beda. Ya lain jalur. Ini tempat roh orang-orang baik di sini. Ini tempat roh orang-orang tidak baik. Sehingga nggak ketemu. Sama seperti tadi kita kumpul. Biasa kita kumpul sama orang-orang baik. Nggak mungkin ketemu sama yang mereka yang tidak baik. Orang-orang yang tidak baik nggak mungkin ketemu sama yang baik. Begitu. Ya. Jadi kalau yang udah meninggal dunia dibilangin qad halaka. Mereka udah meninggal. Fayaquluna, mereka bilang juga. Di sana mereka bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu Bapak. Saudara. Ya, mereka bilang inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ini kembalinya kepada Allah. Itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Zuhiba bihi ila ummihi al-hawiyah fabi'satil wa bi'satil murabbiyah. Maka dia akan diajak menuju kepada ibunya yang hawiyah, yang penuh dengan kehinaan. Sejelek-jelek itu ibu dan sejahat-jahat itu yang memberikan pendidikan. Nah, na'udzubillah min zalik. Karena ya itu adalah orang-orang yang tidak baik. Qala, maka ia bilang, fatu'radu alaihim a'maluhu, maka diperlihatkan tuh amalannya. Nah, sekarang amalannya lihat. Fa in ra'au hasanan, kalau seandainya mereka melihat amalnya baik, farihu wastabsyaru, mereka senang, mereka gembira. Tuh. Jadi kalau yang diperlihatkan tuh keluarga-keluarganya, oh ini mereka amalannya. Nah, maka mereka
sangat gembira, senang. Itu begitu, mereka senang, bahagia. Wa qalu, bahkan mereka bilang begini, Allahumma hadzi ni'matuka ala 'abdika fa'atammaha. Ya Allah, ini adalah nikmat yang Kau berikan atas hamba Engkau, sempurnakanlah ya Allah. Tuh didoain malah bersyukur. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Sempurnakan ya Allah nikmat tersebut. Buat siapa? Buat keluarga-keluarganya yang masih hidup di dunia. Tapi sebaliknya nih, wa in ra'au syarran, kalau mereka ngelihat amalannya jelek, enggak bagus, qalu, mereka akan berkata, Allahumma irji bi abdika. Ya Allah, kembalikan supaya hamba-Mu itu begitu, jangan sampai ya menjadi hal yang begitu tuh. Tolong supaya dia rujuk, dikembali, disadar. Nah itu karena melihat ya orang-orang itu melakukan amalan-amalan yang tidak baik. Seperti itu. Wa kana Abu Darda, dan adalah Imam Abu Darda yaqulu, berkata siapa Imam Abu Darda? Ya Abu Darda yang kemarin doanya ya kita udah dikasih ya sama Rasulullah, ya itu kita amalin doa Abu Darda. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Nah ini kata Abu Darda, cerita begini. Ya, kata Abu Darda, ya yaqulu Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, saya berlindung kepada Kamu an a'mala amalan. Jangan sampai saya melakukan amalan tahzunu bihi amwati, yang bisa membuat orang-orang yang sudah meninggal dari saya, orang tua saya, keluarga-keluarga saya, guru saya yang udah meninggal, membuat duka cita, membuat sedih buat mereka. Tuh, jadi kita minta perlindungan. Jangan sampai kita melakukan amalan yang bisa membuat orang-orang yang udah meninggal dunia itu jadi berduka. Itu kata Abu Darda. Allahumma inni a'udzubika an a'mala amalan tahzunu bihi amwati. Itu begitu kata Abu Darda. Jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi inna a'malakum tu'radu ala mautakum, sebab kata Abu Darda begitu. Sesungguhnya amal-amal kamu akan diperlihatkan atas orang yang udah meninggal di antara kamu. Tuh kata Abu Darda. Jadi amalan-amalan kita nih yang masih hidup ya tu'radu, akan diperlihatkan, dilaporin ala mautakum, atas orang yang udah meninggal. Fayabrahuna, maka mereka bisa senang, wa yashkuruna, mereka bersyukur, au yahzanuna, atau mereka bisa sedih. Jadi ada beberapa kemungkinan dengan sebab diperlihatkannya amalan-amalan kita kepada ya keluarga kita yang udah meninggal dunia, ada kalanya bisa membuat mereka senang, bahagia, bersyukur, bisa juga membuat mereka sedih, kecewa. Makanya kata Abu Darda dibaca doa, ya Allah, saya berlindung kepada Kamu, jangan sampai saya melakukan satu amalan yang bisa membuat orang-orang ya yang sudah mati, apalagi keluarga-keluarga kita itu menjadi sedih dan menjadi berduka cita. Cukup saya kira, nanti baru wakana Sa'id ya sampai situ. Wakana Sa'id bin Jubair radhiyallahu an dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan ya pagi hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin, warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin, wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.